Bayangkan sebuah drone yang bisa lepas landas dan mendarat sendiri dari kapal induk tanpa pilot, tanpa landasan panjang, dan dikendalikan AI. Bukan dari Amerika, bukan dari Cina, tapi dari Turki. Dan Indonesia disebut-sebut bakal ikut main di level ini. Apakah ini akan jadi game changer bagi pertahanan maritim kita? April 2025, dunia militer dibuat terpukau. Bayraktar TB3, drone tempur bersenjata buatan Turki, berhasil melakukan uji coba lepas landas dan mendarat otomatis di atas kapal induk helikopter TCG Anadolu. Ini bukan uji coba biasa, melainkan terobosan drone pertama di dunia yang berhasil beroperasi secara penuh otonom di atas dek kapal dengan landasan pendek. TB3 tidak membutuhkan sistem peluncur seperti ketapal atau kabel penangkap. Drone ini hanya menggunakan AI yang dikembangkan oleh Baykar, memungkinkan manuver presisi meski kondisi laut tak menentu. Dengan sensor canggih dan mesin TEIP D170, ia bisa terbang hingga 24 jam non-stop, membawa amunisi presisi, serta memantau target dari jarak jauh. Lalu, apa hubungannya dengan Indonesia? Menurut sejumlah laporan, Indonesia telah mengakuisisi Bayraktar TB3, bahkan berencana mengoperasikannya dari kapal induk ringan Joseph Garibaldi. Jika ini terwujud, maka Indonesia tak hanya menjadi pengguna drone tapi juga pelopor di Asia Tenggara dalam pengoperasian drone bersenjata dari laut. Langkah ini bukan semata urusan alutsista, tapi soal strategi nasional. Indonesia menghadapi tantangan serius di Laut Cina Selatan, wilayah dengan klaim tumpang tindih dan potensi konflik yang selalu panas. Memiliki drone seperti TB3 yang mampu beroperasi dari kapal dan memantau wilayah secara real-time memberi Indonesia fleksibilitas dan keunggulan reaksi cepat. Bayangkan TB3 terbang dari Laut Natuna, memantau kapal asing dengan sensor elektro-optikal infrared dan radar maritim, lalu langsung mengirimkan citra dan data ke pusat komando TNI Angkatan Laut. Ini bukan fiksi, ini kemungkinan yang sedang dibangun. Dalam konteks pertahanan, ini adalah evolusi besar. TNI AL yang sebelumnya bergantung pada pesawat pantai atau kapal patroli kini bisa memperluas pengawasan hingga ke zona-zona jauh dan terpencil tanpa harus membangun pangkalan baru. Drone TB3 di atas Joseph Garibaldi bisa menjangkau wilayah yang sebelumnya sulit dijaga dengan biaya lebih efisien, waktu lebih cepat, dan risiko lebih kecil. Ini selaras dengan visi modernisasi TNI AL dari kekuatan laut berbasis platform ke kekuatan berbasis informasi dan kecepatan tanggap. TB3 dilengkapi dengan kamera elektrooptik, inframerah, dan radar yang bisa mengidentifikasi kapal kecil sekalipun. Sistem AI-nya mampu mengkalkulasi sudut angin, pergerakan dek, hingga memperkirakan titik pendaratan paling aman secara otomatis. Di tengah laut, saat ombak tinggi dan angin berhembus kencang, kemampuan ini bukan sekedar canggih, tapi esensial. Negara tetangga seperti Singapura dan Australia fokus pada satelit dan UAV berbasis darat. Namun, drone berbasis laut seperti TB3 memberi Indonesia fleksibilitas baru. Mobile, bisa bergerak lintas zona, dan tak terikat infrastruktur tetap. Artinya, manuver strategis Indonesia bisa jauh lebih adaptif. Tak hanya soal pertahanan, akuisisi TB3 membuka peluang bagi kerjasama industri. Jika Indonesia mendorong transfer teknologi atau pembangunan fasilitas MRO atau maintenance repair overhaul lokal, ini bisa menumbuhkan industri drone dalam negeri. Bayangkan 1 dekade ke depan, kita tak hanya mengoperasikan, tapi juga memproduksi drone tempur sendiri berbasis pengalaman dari TB3. TB3 bukan sekedar drone, ia adalah simbol dari babak baru kekuatan maritim Indonesia. Tapi apakah kita benar-benar siap mengubah wajah pertahanan laut kita? Apakah ini cukup untuk menjaga kedaulatan di wilayah yang makin diperebutkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, karena kita akan terus bahas teknologi militer canggih dan bagaimana Indonesia bisa jadi kekuatan regional berikutnya.